Bayangkan dua analis menerima tugas yang sama. Puluhan dokumen, data penjualan, laporan pelanggan, dan satu pertanyaan dari manajemen. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Analis pertama bekerja seperti biasa. Membaca, mencatat, merangkum, menyusun laporan. Analis kedua menggunakan AI. Dalam beberapa menit, ia sudah memiliki ringkasan, beberapa pola, 3 kemungkinan, dan draft laporan. Sekilas perbedaannya sederhana. Yang satu lambat, yang satu cepat. Tetapi beberapa bulan kemudian, sesuatu yang lebih penting terjadi. Analis kedua hampir tidak lagi dibayar, terutama untuk membuat laporan. Ia lebih banyak dibutuhkan untuk bertanya, apakah analisisnya benar? Apa yang terlewat? Apakah rekomendasi ini masuk akal untuk kondisi perusahaan? Dan akhirnya, apa keputusan yang harus diambil? Kita sering khawatir AI akan mengambil pekerjaan kita. Tetapi mungkin perubahan yang lebih besar terjadi sebelum pekerjaan itu hilang. Bagian pekerjaan yang membuat kita bernilai bisa menjadi murah. Kalau itu terjadi, kemana nilainya pergi? Pekerjaan bukan suatu benda. Kita sering membicarakan pekerjaan seolah-olah hanya punya dua keadaan, ada atau hilang. Programmer, akuntan, marketer, guru, analis. Padahal sebuah profesi sebenarnya terdiri dari banyak tugas. Seorang marketer mencari informasi, memahami pelanggan, membuat ide, menulis, memilih pesan, menganalisis hasil, bernegosiasi dengan tim, kemudian mengambil keputusan. Programmer tidak hanya mengetik kode. Guru tidak hanya menyampaikan informasi. Dokter tidak hanya mengenali pola penyakit. Karena itu, AI tidak perlu menggantikan seluruh profesi untuk mengubah nilai profesi tersebut. Cukup membuat beberapa tugas di dalamnya jauh lebih cepat dan murah. AI Unleash Essentials menggambarkan dampak AI terhadap pekerjaan sebagai kombinasi antara job transformation, job creation, dan displacement. Dengan otomatisasi tugas tertentu, serta pergeseran manusia menuju aktivitas yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Bayangkan sebelumnya seorang analis membutuhkan 3 jam untuk mengumpulkan informasi dan 1 jam untuk memikirkan implikasinya. AI bisa membalik rasio itu. Informasinya selesai dalam 20 menit. Tetapi perusahaan sekarang dapat meminta analisis lebih dalam. Jadi otomatisasi tidak selalu menghapus pekerjaan. Kadang ia justru menaikkan standar pekerjaan. Dan disinilah pola pertamanya muncul. Ketika suatu bagian pekerjaan menjadi murah, nilai mulai berpindah ke bagian berikutnya. Ketika output melimpah, memilih menjadi mahal. Sekarang bayangkan, seorang marketer meminta AI membuat headline, bukan 5, 100, dalam hitungan detik. Dulu persoalannya, kita kekurangan ide. Sekarang persoalannya berubah. Mana yang harus dipilih? Karena 100 ide tidak sama dengan satu keputusan yang bagus. Fenomena serupa terjadi pada tulisan. Thinking with AI membahas bahwa generated writing dapat terlihat koheren dan meyakinkan, sementara proses pembentukannya berbeda dari manusia yang menulis dengan keterhubungan langsung pada pengalaman dan dunia. Karena itu, koherensi bahasa tidak otomatis menjamin factual reliability. Maka ketika production menjadi murah, verification tidak otomatis ikut menjadi murah. AI dapat merangkum, tetapi siapa memastikan bagian penting tidak hilang? AI dapat menghasilkan strategi, tetapi siapa mengetahui asumsi mana yang tidak berlaku? AI dapat memberikan rekomendasi, tetapi siapa bertanya, kalau ini salah, apa akibatnya? Inilah perubahan pertama yang sering terlewat. AI tidak hanya mengurangi kelangkaan, AI memindahkan kelangkaan. Ketika menghasilkan tidak lagi sulit, memilih dan memverifikasi menjadi bottleneck berikutnya. Tetapi ada masalah. Kita sering menganggap jawabannya sederhana. Tenang, manusia masih punya judgement. Sayangnya, manusia juga bisa salah. Manusia tetap memegang kendali, tapi tetap bisa salah. Kita suka membuat pembagian yang nyaman. AI punya data, manusia punya kebijaksanaan.
Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Manusia juga membawa bias. Pengalaman lama dapat membuat kita terlalu percaya diri. Kita bisa memilih ukuran keberhasilan yang salah, dan kita bisa menerima output AI hanya karena terdengar meyakinkan. Disinilah kritik terhadap AI menjadi penting. Machine learning bekerja berdasarkan data, target, pola, dan ukuran keberhasilan yang diberikan kepadanya. Jika targetnya keliru, jika datanya tidak mewakili dunia yang sebenarnya, atau jika sistem digunakan pada konteks yang berbeda, hasil yang terlihat akurat pun dapat menyesatkan. AI for Absolute Beginners juga mengingatkan bahwa bias di dalam training data dapat ikut muncul di dalam model, dan menjadi lebih serius ketika AI digunakan untuk rekrutmen, landing, atau keputusan yang memengaruhi manusia. Jadi, formula yang lebih tepat bukan AI salah, manusia benar, melainkan AI dan manusia memiliki jenis kesalahan yang berbeda. Keduanya harus saling memeriksa, dan ketika keputusan semakin penting, bottleneck berikutnya muncul. Bukan hanya apakah keputusan ini benar, tetapi siapa yang bertanggung jawab kalau ternyata salah. Nilai naik ketika konsekuensi naik. Bayangkan AI digunakan untuk membuat headline. Kalau salah, kampanye mungkin kurang efektif. Sekarang bandingkan dengan AI yang membantu menilai kandidat kerja, kredit, atau keputusan medis. Mesinnya bisa memberikan rekomendasi, tetapi seseorang masih harus menentukan apakah sistem boleh digunakan, kapan manusia harus mengambil alih, bagaimana menjelaskan keputusan, apa yang dilakukan ketika sistem keliru, siapa yang menanggung konsekuensinya. AI Unleashed Essentials menempatkan transparency, fairness, human oversight, dan accountability sebagai persoalan penting ketika AI semakin digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi mulai terlihat sebuah urutan. Output menjadi murah. Nilai bergeser ke verification. Verification dibantu AI, nilai bergeser ke judgment. Judgment juga dibantu AI, nilai dapat bergeser lagi ke konteks, implementasi, governance, dan accountability. Tetapi apakah kita bisa terus mengatakan, tidak apa-apa, saya tinggal naik ke pekerjaan yang lebih manusiawi? Sejarah menunjukkan bahwa itu pun terlalu sederhana. Sekitar 160 tahun lalu, sekelompok manusia yang sangat terdidik pernah menghadapi masalah serupa, samurai. Samurai tidak menjadi bodoh, nilai keterampilannya yang berubah. Dalam AI for Absolute Beginners, Oliver Theobald menggunakan transformasi Jepang pada era Meiji untuk memikirkan perubahan dunia kerja akibat AI. Selama berabad-abad, kaum samurai memiliki pendidikan, keterampilan, status, dan posisi sosial tinggi. Kemudian, lingkungan berubah, teknologi militer berubah, institusi berubah, ekonomi berubah. Mereka tidak tiba-tiba kehilangan kemampuan. Yang berubah adalah harga kemampuan mereka di dunia baru. Sebagian mencoba mempertahankan sistem lama, sebagian lain melakukan re-education, belajar bahasa asing, masuk ke birokrasi, pendidikan, seni, perdagangan, dan jalur baru yang sebelumnya tidak menjadi pusat identitas mereka. Theobald menghubungkannya dengan gagasan missing middle, wilayah tempat manusia dan teknologi bekerja berdasarkan kekuatan yang saling melengkapi, kecepatan dan skala dari mesin, serta kreativitas, judgement, dan fleksibilitas manusia. Tetapi pelajaran terpentingnya bukan belajarlah AI. Lebih dalam, jangan menganggap nilai keterampilan hari ini melekat pada keterampilan itu selamanya, karena nilai selalu bergantung pada lingkungan, dan itu menciptakan persoalan berikutnya. Kalau skill hari ini bisa kehilangan nilai, skill apa yang sebenarnya layak kita bangun? AI bukan hanya mesin produktivitas. Prompting penting, automation penting, AI agents penting. Tetapi tool berubah, interface berubah, kemampuan model berubah. Yang bernilai hari ini bisa menjadi fitur standar besok. Karena itu ada kemampuan yang lebih dalam daripada menguasai satu alat. Learning agility, kemampuan belajar, menguji, membuang cara lama, dan belajar lagi. Disinilah AI memiliki paradoks yang menarik.
AI dapat membuat sebagian skill kita lebih cepat usang. Tetapi AI yang sama juga dapat membantu kita mempercepat pembelajaran. Artificial Intelligence and Education membahas bagaimana AI dapat mendukung personalized dan adaptive learning sesuai kebutuhan pengguna. Prinsip yang sama bisa dibawa ke dunia kerja. Programmer dapat meminta AI menjelaskan arsitektur yang belum dikuasainya. Marketer dapat meminta AI mengkritik positioningnya. Manajer dapat berlatih percakapan sulit melalui simulasi. Analis dapat meminta AI mencari kelemahan dalam rekomendasinya sendiri. Jadi jangan gunakan AI hanya untuk mengerjakan pekerjaan Anda lebih cepat. Gunakan AI untuk mempercepat kemampuan Anda menjadi orang yang berbeda ketika pekerjaan berubah. Itu jauh lebih strategis. Tetapi kemampuan belajar saja belum cukup, karena pekerjaan nyata bukan sekumpulan data steril. Pekerjaan hidup di dalam konteks. Informasi bukan sama dengan konteks. Bayangkan karyawan baru dan karyawan yang sudah bekerja 12 tahun membaca proposal yang sama. Dokumennya identik, angkanya identik, tetapi veteran itu mungkin berkata, "Secara angka ini bagus. Masalahnya, pelanggan kita tidak pernah mengambil keputusan seperti ini." Atau, "Kita pernah mencoba model serupa 5 tahun lalu. Yang gagal bukan produknya, yang gagal distribusinya." Pengetahuan seperti itu sering tidak tertulis. Sejarah, hubungan, norma, politik organisasi, pengalaman kegagalan. Hal-hal kecil yang baru terlihat setelah bertahun-tahun berada di lapangan. Mirror of the Mind menggunakan istilah incomplete contextual understanding untuk menggambarkan keterbatasan AI dalam menangkap keseluruhan keadaan dan pengalaman yang mengelilingi suatu situasi. Tetapi bahkan di sini kita perlu berhati-hati. AI juga dapat diberi konteks, dan semakin banyak konteks yang berhasil kita formalkan, semakin banyak pula yang dapat dibantu mesin. Jadi, konteks bukan benteng permanen. Dan di titik inilah semua bagian tadi bertemu. Migrasi nilai. Bayangkan pekerjaan sebagai rangkaian: menghasilkan, memeriksa, menginterpretasikan, mendefinisikan masalah, memutuskan, mengoordinasikan, mengimplementasikan, bertanggung jawab atas hasil. Ketika AI membuat generation murah, bottleneck berpindah ke verification. Ketika AI membantu verification, bottleneck dapat berpindah ke interpretation. Lalu, framing, trade-off, implementation, stakeholder, accountability. Saya menyebut pola ini, migrasi nilai. Bukan karena nilai selalu bergerak ke atas, tetapi karena nilai cenderung bergerak menuju bagian workflow yang masih langka, sulit, consequential, atau belum mudah direplikasi. Dan ada satu twist penting. AI juga terus bergerak. Ia tidak berhenti pada generation. AI semakin mampu menganalisis, memeriksa, memprediksi, membantu keputusan, merencanakan. Karena itu, jangan memilih satu kemampuan lalu berkata, "Di sini saya aman." Kita tidak tahu. Future proofing bukan mencari satu benteng. Future proofing adalah membangun kemampuan untuk terus bertanya, apa yang sekarang menjadi murah? Apa bottleneck berikutnya? Apa yang sekarang lebih bernilai karena bagian lain sudah otomatis? Contohnya sederhana. Kalau AI membuat drafting murah, jangan hanya menjual drafting. Naik ke positioning, customer insight, atau editorial judgment. Kalau AI membuat boilerplate coding murah, naik ke architecture, integration, reliability, atau security. Kalau AI membuat penyampaian informasi murah, seorang guru dapat mengalokasikan lebih banyak nilai pada diagnosis kesulitan belajar, mentoring, dan desain pengalaman belajar. Bukan karena area-area itu selamanya aman, tetapi karena disitulah bottleneck berada sekarang. Itulah perbedaannya. Jangan mencoba menjadi manusia yang tidak pernah bisa digantikan. Cobalah menjadi manusia yang terus mampu menemukan di mana nilai berikutnya berada.
Tetapi pekerja tidak bisa melakukannya sendirian. Ada satu koreksi terakhir. Kita sering membuat future of work terdengar seperti ujian individual. Kalau Anda tidak beradaptasi, salah Anda. Padahal organisasi juga menentukan hasilnya. Bayangkan AI menghemat 3 jam pekerjaan rutin setiap hari. Perusahaan bisa menggunakan waktu itu untuk training, problem solving, hubungan pelanggan, atau pekerjaan bernilai lebih tinggi. Atau hanya memberikan lebih banyak pekerjaan rutin. Teknologinya sama, hasilnya berbeda. Karena itu, AI adoption bukan hanya masalah tool. Ia juga masalah job design, skills development, governance, dan accountability. Tema yang juga muncul dalam sumber-sumber mengenai AI di bisnis dan pendidikan. Manusia harus beradaptasi, tetapi organisasi juga harus menciptakan ruang agar nilai baru itu benar-benar dapat digunakan. Dan sekarang, kita bisa kembali ke dua analis di awal. Jadi, keduanya masih disebut analis. Tetapi sekarang kita tahu perbedaannya bukan sekedar satu menggunakan AI dan satu tidak. Perbedaannya adalah bagaimana mereka merespons ketika nilai pekerjaannya berpindah. Yang pertama tetap berdiri di tempat lama. Yang kedua bertanya, apa yang sekarang bisa dilakukan mesin? Apa bottleneck berikutnya? Dan di mana kontribusi saya menjadi lebih bernilai? Pada awalnya pertanyaannya terdengar seperti, apakah AI akan mengambil pekerjaan kita? Sekarang pertanyaan itu terasa terlalu sederhana, karena pekerjaan bisa tetap ada, sementara alasan mengapa manusia dibayar di dalam pekerjaan itu sudah berubah. Mungkin masa depan kerja bukan pertarungan sederhana antara manusia dan AI. Ia adalah proses terus-menerus ketika kemampuan tertentu menjadi murah, lalu nilai berpindah ke masalah berikutnya. Itulah migrasi nilai, dan mungkin bentuk keamanan paling realistis di era AI bukan berharap perubahan berhenti, tetapi membangun kemampuan untuk mengenali kemana nilai bergerak berikutnya dan cukup cepat untuk ikut bergerak bersamanya.